Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam renungan sejenak pada hari ini. Renungan sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Judul renungan sejenak yang saya sampaikan pada hari ini adalah tentukan pilihanmu, taat apa kata Tuhan atau taat apa kata iblis. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, setiap hari manusia diperhadapkan dengan berbagai macam godaan setan untuk menjerat manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa dan hidup manusia tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, setiap orang harus menentukan pilihannya. Apakah ia dengar dan taat mengikuti apa kata Tuhan, atau ia taat melakukan apa kata iblis. Sekalipun Adam dan Hawa tinggal di taman yang menyenangkan, taman yang mempesona, taman yang memuaskan jiwa, sebagaimana arti daripada kata Eden. Namun ternyata iblis menggoda Hawa dalam situasi yang aman dan nyaman seperti itu. Contoh lain di dalam Alkitab juga adalah Raja Daud. Dia jatuh dalam dosa saat dia aman dan nyaman tinggal di istana, sementara orang-orang lain sibuk pergi berperang melawan musuh-musuh dari bangsa-bangsa lain. Jadi hati-hati dengan situasi aman dan nyaman, karena dalam situasi seperti itu kebanyakan orang jadi terlena, sehingga iblis dengan mudah menyerang dan menjatuhkan kita dalam dosa. Iblis memanifestasikan dirinya dalam rupa ular atau nahas dalam bahasa aslinya. Menurut legenda para rabi, bahwa dahulu ular itu berjalan tegak dan bisa bercakap-cakap seperti manusia. Namun setelah dikutuk oleh Tuhan, ular itu berjalan dengan cara merayap dengan perutnya. Dalam Wahyu 12 ayat 9 dikatakan bahwa naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis memilih hewan yang paling cerdik, yang paling licik untuk menggoda manusia. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10,
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Jadi ini adalah sasaran iblis, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Kemudian kalau dalam Yohanes 8 ayat 44, di situ firman Tuhan berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Ini adalah iblis. Lalu bagaimana cara iblis menggoda manusia? Yang pertama, iblis itu adalah provokator. Dia suka mengadu domba. Dia datang kepada Tuhan, kemudian dia ingin memprovokasi Ayub. Kemudian dia datang kepada Hawa, dia memprovokasi tentang apa kata Tuhan kepada Hawa. Jadi iblis itu adalah provokator ulung. Dan siapa yang suka melakukan adu domba, jemaat atau hamba Tuhan sekalipun, kalau dia suka melakukan provokator atau provokasi, dia sebenarnya telah melakukan bagian daripada iblis, atau iblis sedang memakai dia untuk melakukan kehendak iblis. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh iblis dalam kehidupan kita? Atau pada waktu dia menggoda manusia, dia suka menambah dan mengurangi firman Tuhan. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, "Ketika kamu makan buah itu, atau kamu rabah buah itu, kamu pasti mati." Tetapi iblis datang kepada Hawa, dia mengatakan bahwa sebenarnya bukan. Maksudnya, kamu tidak akan pernah mati ketika kamu makan buah itu. Tetapi sebenarnya Allah mengetahui bahwa ketika kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dia menambah dan mengurangi firman Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang datang kepada kita, suka menambah dan mengurangi firman Allah, ingat, dia adalah orang yang dipakai iblis untuk menjerat kita atau menjatuhkan kita dalam dosa, sehingga hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Paulus berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 14, "Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang." Jadi, iblis menggoda Hawa. Dia datang menyerupai ular. Tetapi ingat, saat ini iblis datang menggoda manusia, bukan lagi seperti ular, tetapi dia seperti malaikat terang. Kata-kata yang diucapkannya, dia menggunakan bahasa sorgawi juga. Shalom, haleluya, puji Tuhan, dan sebagainya. Tetapi dia memiliki niat yang busuk, niat yang buruk di dalam hatinya. Ketahuilah, sekalipun atau siapapun yang menggunakan bahasa malaikat pada waktu datang kepada Bapak Ibu Saudara, dia menggunakan kata shalom, puji Tuhan, haleluya, dan sebagainya.
Namun kalau niatnya busuk, ingat dia sedang melakukan apa yang dikehendaki oleh iblis. Jangan pernah mendengar dan melakukan apa yang dikatakannya. Banyak orang yang datang kepada Bapak Ibu Saudara, mereka datang sebagai orang-orang rohani, tetapi mereka datang untuk menghasut kita, memfitnah orang lain kepada kita melalui kita, sehingga terjadilah adu domba, terjadilah perpecahan di dalam jemaat. Ingat, mereka itu adalah orang-orang yang dipakai iblis untuk mengadu domba satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sadar dan buatlah keputusan. Tentukan pilihan, mau dengar dan mengikuti apa kata Tuhan, sehingga kita hidup di dalam damai sejahtera, hidup dalam kekudusan, atau kita mendengar apa kata iblis, dan kita berada dalam jerat dan genggaman iblis, sehingga kita melakukan apa yang menjadi kehendak iblis. Kita jatuh dalam dosa, bahkan hidup di dalam dosa, sehingga hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Tentukan pilihan. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk semua saudara-saudaraku yang menonton, untuk mendengar renungan sejenak ini. Ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati mereka. Biarlah iman mereka diteguhkan oleh Tuhan. Iman mereka terus menyatu dengan Tuhan, sehingga mereka senantiasa dengar dan melakukan apa kata Tuhan, dan menolak apa yang dikatakan oleh iblis. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Jika ada yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, Tuhan, hamba berdoa lepaskan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.